kita akan mendorong, mengajak perdamaian di Ukraina. Heho Pop Gengs. Sudah ada lebih dari 4 bulan setelah invasi Rusia secara resmi dilakukan ke Ukraina. Tidak sedikit nyawa di sana melayang dan tidak sedikit pula uang yang dihamburkan kedua negara yang tengah berperang ini. Hal ini tentu saja membawa kekhawatiran khusus bagi banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Dari beragam pendapat, Indonesia bisa terkena imbas berupa turunnya nilai tukar rupiah, turunnya pasar modal, turunnya nilai ekspor, naiknya harga minyak, hingga kenaikan impor gandum. Hal-hal ini bakal terus mengkhawatirkan kalau perang kedua negara terus dilanjutkan. Makanya, Presiden Jokowi pada beberapa waktu lalu mengumumkan kalau dirinya akan bertolak ke Rusia dan Ukraina untuk membawa misi perdamaian. Kabar misi perdamaian Presiden kita ini berhembus pada tanggal 26 Juni kemarin, saat Pak Jokowi bertolak ke Jerman untuk menghadiri KTT G7 atau Konferensi Tingkat Tinggi Negara Group of Seven. Konferensi ini mendatangkan negara maju seperti Amerika Serikat, United Kingdom, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang, serta beberapa negara tambahan termasuk Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Selain sebagai Presiden Indonesia, Jokowi juga hadir dalam kapasitas luar biasa sebagai Presiden G20 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada November mendatang. Pada kedatangannya di KTT G7 ini, Jokowi mengumumkan ingin mendorong negara-negara yang hadir untuk mengkampanyekan perdamaian di Ukraina yang seakan-akan tidak digubris oleh beberapa negara maju. Awalnya banyak yang skeptis dengan agenda tersebut karena menganggap Pak Jokowi cuma anak bawang di KTT G7. Namun ternyata saat pembukaan KTT G7, Pak Jokowi malah kelihatan menjadi tamu kehormatan yang berada di barisan depan berdampingan dengan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Bahkan sebelum berfoto, keduanya tampak mesra dan Presiden Jokowi sempat dirangkul oleh Joe Biden yang menunjukkan kedekatan mereka. Saat KTT G7 berlangsung, Presiden Jokowi mengungkapkan dengan tegas kalau seluruh negara yang hadir harus mencari solusi untuk krisis pangan yang bisa saja terjadi jika konflik Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Menurut Presiden Jokowi, krisis pangan ini akan menghancurkan negara berkembang, bahkan membuatnya terancam menjadi negara miskin. Kalau negara berkembang saja bakal miskin, nasib negara miskin sekarang tentu lebih brutal lagi. Makanya dialog damai antar keduanya harus ditunaikan segera. Sesaat setelah di KTT G7, Pak Jokowi berencana menuju Ukraina untuk bertemu Presiden Zelensky. Tujuan pertemuan ini untuk membuka peluang dialog damai yang harus secepatnya dilakukan. Nah, bukan cuma di Ukraina, Pak Jokowi juga mengagendakan untuk terbang ke Rusia dalam waktu yang berdekatan untuk mengunjungi Presiden Putin. Hal ini memang terbilang berbahaya melihat sensitifnya keadaan di Rusia. Tapi, Pak Jokowi bisa tenang karena dikawal oleh pasukan Denjaka yang merupakan pasukan paling elit di satuan TNI. Pasukan Denjaka bahkan diklaim sebagai salah satu pasukan elit paling mematikan di dunia. Nah, ketenangan karena pengawalan ini membawa Pak Jokowi bisa santai berdiskusi dengan Presiden Putin perihal dialog damai yang seharusnya segera dilakukan. Sebagai negara yang mengalami lebih banyak korban jiwa dan juga memakan lebih banyak uang untuk melakukan serangan, bisa saja Presiden Putin melunak dan ingin berdialog. Dengan misi besar untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, Jokowi langsung mencuri perhatian dunia. Media-media besar di luar negeri seperti Reuters, France 24 dengan cepat melaporkan misi besar Pak Jokowi tersebut. Bahkan negara tetangga kita Malaysia iri dengan sikap tegas Pak Jokowi. Wah, kalau Malaysia sudah mulai iri, berarti kejadian yang satu ini memang super mencengangkan. Masalah berhasil atau tidak, misi ini bisa saja tidak berhasil. Namun jangan lupa, kalau di masa lalu, Indonesia pernah mendamaikan dua negara yang berperang, yaitu Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995 saat Presiden Soeharto menjabat. Kira-kira apakah Pak Jokowi akan mengulang sejarah gemilang tersebut? Silakan sebutkan pendapat dan jawaban kamu di kolom komentar.